Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari kitab Al-Ajurumiyah, yaitu kitab syarah mukhtasar jiddan, memasuki tentang faslul mu'arabat. Faslul mu'rabati, fasal tentang isim-isim yang di-i'rab atau lafaz-lafaz yang mu'rab. Hadzal faslu yadhkuru fihi jami'a ma taqaddama fil babis sabiqi. Fasal ini muallif atau musannif akan menyebutkan di dalam fasal ini seluruh pembahasan yang sudah lewat pada bab yang sebelumnya. Lakinnahu fil babi sabiqi dzakarahu mufassalan. Akan tapi pada bab yang sebelumnya yang sudah lewat, di sana musannif menyebutkannya secara terperinci, menyebutkannya rincian-rinciannya. Wal qasdu dzakarahu huna mujmalan. Sedangkan tujuan musannif menyebutkan di sini atau yang sekarang ini yaitu menyebutkan secara garis besar atau kesimpulannya. Wa hadhihi 'adadul mutaqaddimina yadhkuruna al-kalama awwalan mufassalan summa yadhkurunahu mujmalan. Ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka menyebutkan pembahasan di awalnya atau pertama kalinya secara terperinci, kemudian menyebutkan setelah itu secara garis besar. Tamrinan lil mubtadi'i, sebagai bentuk latihan bagi para pemula yang belajar. Fayakunu kal jam'i indal hisabi, maka gambarannya seperti ilmu penjumlahan ya di dalam ilmu penghitungan. Ya, misalnya kita mengatakan 5 ditambah 5 sama dengan 10, maka rinciannya disebutkan terlebih dahulu. 5 tambah 5 hasilnya apa? 10. Ya, ini gambarnya seperti itu. Sebelumnya disebutkan rincian, kemudian pada kesempatan kali ini akan disebutkan kesimpulannya. Al-mu'rabatu qismani. Kita lanjutkan. Al-mu'rabatu qismani. Lafaz yang mu'rab itu ada dua bagian. Qismun yu'rabu bil harakati, sebagian ada yang di-i'rab dengan harokat. Yakni bidzalika, yang dimaksud oleh muallif dengan hal tersebut ketika menyebutkan sebagian di-i'rab dengan harokat, yakni bidzalika ad-dhammata wal fathata wal kasrata, yaitu dhammah, fathah dan kasrah, wa yalhaqu biha sukuna, dan menyertakan dengan hal ini yaitu sukun. Ya, sehingga yang dimaksud di sini adalah dhammah, fathah, kasrah juga sukun. Ini yang dimaksud lafaz yang di-i'rab dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan sebagian yang lain dia di-i'rab dengan huruf. Ya, yakni biha, yang dimaksud dengan istilah tersebut yaitu yang dimaksud dengan sebagian di-i'rabi dengan huruf itu ya. Al-wawa, yaitu wawu, wal alifa, wal ya'a, wan nuna. Huruf wawu ada lafaz yang mu'rabnya atau i'rabnya dengan wawu, kemudian alif, ya dan nun. Wa yalhaqu bihal hadfa, dan menyertakan dengan ini adalah membuang. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Lalu lafaz yang di-i'rabi dengan harokat itu ada 4 macam. Ya, ini tinggal dihafalkan sebenarnya, sangat mudah. Ini sudah disebutkan kesimpulan-kesimpulannya, maka kita tekankan ya bagi siapapun yang belajar, hafalkanlah. Ya, karena faham itu diawali dengan hafal. Ya, yang terpenting hafalkan, setelah hafal usahakan difahami. Nah, atau ada yang dia memahami kemudian setelah itu menghafal, tidak masalah. Yang terpenting di situ harus ada hafalan ya. Sehingga kita tekankan hafalkan.
poin-poin penting itu dihafalkan. Ya, bukan sekedar difahami tapi dihafalkan. Karena yang namanya faham adalah masuk di dalamnya hafal. Nah, ya kembali ke sini. Dan lafadz yang diirobi dengan harokat ada 4 ya, ada 4 macam. Arba'atu anwa'in. Alismul mufradu, pertama isim mufrad. Nah, di sini kita mulai mencermati, menulis isim mufrad itu bentuknya man'ut na'at. Alismul mufradu, bukan ismul mufradi, bukan ya, tapi alismul mufradu. Kalau tanpa al maka ismun mufradun, seperti itu. Ya, mulai cermati tulisan-tulisan itu perlu dicermati. Kita kembali lagi, yang dirobi dengan harokat ada 4 ya tadi. Yang pertama apa? Isim mufrad. Sehingga kita katakan isim mufrad itu tanda irobnya dengan harokat, dengan fathah atau dhammah atau kasrah. Ya, kazaidin. Contoh isim mufrad adalah zaid. Ini irobnya dengan harokat. Wajam'ut taksiri, dan jamak taksir. Nah, ini tulisan jamak taksir seperti ini, jam'ut taksiri, perlu dicermati ya, karena kadang ada yang suka bingung ya, jamak taksir nulisnya al jam'ut taksiru gitu misal, atau kadang ada yang di sini pakai jam'ut taktsiri yang artinya taksir itu memperbanyak, padahal yang dimaksud di sini jamak yang pecah dari bentuk aslinya. Anda ulangi, wajam'ut taksiri dan jamak taksir. Apa contohnya? Karrijali, seperti ar-rijal, itu contoh jamak taksir, i'rabnya dengan harokat. Wajam'ul muannatsis salimu, boleh. Wajam'ul muannatsis salimi juga boleh. Dan jamak muannats salim, kal hindati, seperti al hindat, jamak dari hindun, al hindat. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pun di akhir lafadz fi'il mudhari tersebut. Apa contohnya? Nahu yadribu, contohnya adalah lafadz yadribu. Ini i'rabnya juga dengan harokat, rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Sehingga diterangkan di sini wa kulluha turfa'u bidhammati, semuanya itu dirofa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, dihafad dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dan dijazm dengan sukun. Wa sayati yustasna min zalika, dan akan datang penjelasannya yang dikecualikan dari hal tersebut. Jam'ul muannatsis salimu fi halatin nasbi, yaitu yang dikecualikan dari kaidah secara umum ini ya, semuanya dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dihafad dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Keluar dari ketentuan ini adalah jamak muannats salim. Kenapa? Karena ketika dinasab dengan kasrah, ya fi halatin nasbi, ketika dalam keadaan nasab bukan fathah tapi kasrah. Walismul ladzi la yansarifu fi halatil jarri, dan isim yang tidak menerima tanwin pada keadaan jar, karena ketika itu dijarnya dengan apa? Dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru, Anda ulangi, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri fi halatil jazmi. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri fi halatil jazmi, dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yaitu yang berakhiran dengan huruf ilah baik wawu, alif maupun ya, ketika dalam keadaan jazm. Kenapa? Karena ketika itu jazmnya adalah dengan membuang huruf ilah tersebut. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai ini dulu ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Atas kesalahan, kekurangan, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.